Bab 008. Waktu untuk proses inseminasi akhirnya tiba. Hari itu Rizal, Nadine dan sekretaris Joe tidak ada yang pergi ke perusahaan, mereka semua datang ke rumah sakit. Amar yang tidak tahu apa-apa hanya merasa bingung karena tinggal sendirian dia di sini. Jika dilihat dari jadwal memang tidak ada hal penting yang akan dilakukan oleh sang tuan. Tapi tidak masuknya Nadine dan asisten Joe secara bersamaan tetap menjadi pertanyaan tersendiri untuk dia. Sebuah perasaan tidak nyaman yang Amar rasakan. Di rumah sakit, Nadine mulai masuk ke ruang operasi, dia tidak mau sendirian tapi juga didampingi oleh Rizal. Proses ini membutuhkan waktu selama 1-2 jam. Dokter yang menangani operasi ini bukanlah Dokter Bayu, melainkan seorang dokter wanita. Dia memasukkan kateter yang sangat kecil ke dalam rahim melalui vagina dan leher rahim. Jika alat tersebut telah sampai di dalam rahim, dokter akan melepaskan sel sperma dengan harapan sel tersebut berhasil membuahi sel telur. Ketika operasi itu telah selesai, sang dokter menyarankan Nadine agar tetap berbaring. Tidak perlu khawatir sperma akan bocor keluar saat berdiri nyonya, karena sperma sudah dialihkan langsung ke rahim dan tinggal menunggu hasilnya saja, ucap dokter itu. Nadine hanya tersenyum dan mengangguk. Sementara Rizal terus mendampingi di samping sang istri. Ya, jika dalam keadaan seperti ini Nadine dan Rizal benar-benar merasa bahwa mereka adalah sepasang suami dan istri yang sedang mengupayakan untuk bisa memiliki keturunan. Setelah dokter dan 2 perawat yang mendampingi pergi kini hanya tinggal Nadine dan Rizal saja di ruangan itu. Rizal menatap lekat wajah Nadine, ada perasaan iba di dalam hatinya. Bagaimanapun Nadine telah berjuang untuk bisa mengandung anaknya. Meskipun dia telah membayar dengan sejumlah uang tapi tetap saja perjuangan itu berarti di matanya. Apa terasa sakit? Tanya Rizal dengan suaranya yang lembut, tatapannya begitu teduh. Sesuatu hal yang tidak pernah dilihat selama ini. Yang dia tahu Rizal hanyalah pria selengean, tahunya hanya bersenang-senang saja, mana peduli pria itu dengan kesusahan orang lain. Tidak tuan, hanya saja masih takut untuk bergerak. Tidak apa, tidurlah dulu sampai kamu tenang. Lagi pula dokter itu pun memintamu untuk berbaring dulu. Jika tuan ingin pergi, aku tidak apa-apa di sini sendirian. Tidak, aku akan menemani kamu. Kamu mau apa? Minum. Rizal sudah mau bangkit mengambil minum di atas meja, tapi sebelum Rizal berhasil menjauh, Nadine tanpa sengaja menahan tangannya. Maaf tuan, aku tidak mau minum. Rizal kembali duduk. Jika tadi Nadine yang menahan lengan tangannya, kini Rizal menggenggam erat tangan itu. Menautkan jemari mereka. Nadine ingin menarik tangannya, tapi Rizal menahan. Jangan menolakku, anggap saja ini untuk anak kita. Meraskan kita bersama, ucap Rizal, setiap kalimat yang keluar dari mulutnya selalu saja terdengar manis. Kali itu Nadine tidak bisa membantah, dia hanya diam dan merasakan hangatnya tangan sang tuan. Sebuah kehangatan yang menciptakan debar di hati keduanya. Tapi Nadine lebih dulu sadar, bahwa di antara mereka berdua tidak akan pernah ada yang namanya ikatan khusus. Semua ini hanyalah bisnis. Cukup zaman Nadine berbaring dan Rizal terus menunggu. Menjelang makan siang, mereka semua pulang. Sepanjang keluar dari ruangan itu Rizal ingin sekali memeluk tubuh Nadine dan menjaga wanita itu, tapi dia tidak bisa melakukannya karena di luar sini banyak mata yang mengawasi. Bahkan saat ini Rizal menggunakan masker untuk menutupi sebagian wajahnya. Rizal berjalan di depan sedikit jauh sementara di belakang sana Nadine didampingi oleh asisten Joe. Apa ada yang terasa sakit sekretaris Nat? Tanya Joe, bicara dengan pelan. Tidak asisten Joe, aku baik-baik saja kok. Tapi jalannya jangan cepat-cepat.
Joe hanya menganggukkan kepala dengan wajah yang tanpa ekspresi. Tapi di dalam hatinya sebenarnya dia tersenyum kecil. Nadine memang selalu saja seperti itu, selalu menunjukkan bahwa dia baik-baik saja di mata semua orang. Tidak pernah mengeluh dan mengaku lelah apalagi sakit. Nadine terlalu mandiri untuk ukuran seorang wanita. Padahal tidak masalah jika sedikit saja Nadine ingin berubah manja. Hari itu mereka memarkirkan mobil di basement rumah sakit, jadi keberadaan mereka bertiga di sini tidak terlalu dipantau oleh orang-orang. Rizal menghentikan langkahnya dan berbalik kepada Nadine ketika sudah tiba di mobil miliknya. Rizal melihat dengan jelas Nadine dan asisten Joe yang jalan berdampingan. Joe juga berulang kali menoleh ke arah Nadine seolah memperhatikan wanita itu. Siang ini aku ada pertemuan dengan klien jadi aku tidak bisa mengantarmu pulang ke apartemen, Joe yang akan mengantarmu, ucap Rizal, saat Nadine dan asisten Joe sudah berdiri di hadapannya. Tadi Joe datang ke sini membawa mobilnya sendiri. Baik tuan, tidak masalah, jawab Nadine enteng, sedikit pun tidak merasa keberatan tentang hal itu. Padahal Rizal sangat berharap bahwa kepergiannya akan dicegah. Sudah membayangkan bahwa Nadine akan merengek minta dia saja yang mengantar pulang. Tapi lihatlah wanita itu, tersenyum dan berkata ini bukan masalah. Kamu tidak takut sendirian di apartemen? Tanya Rizal. Tidak. Bagaimana jika kamu membutuhkan sesuatu dan aku tidak ada di sana? Aku akan meminta tolong pada asisten Joe. Rizal terdiam, kini dia yang mau pergi tapi entah kenapa dia yang merasa berat. Baiklah, Joe, antar Nadine pulang. Baik tuan, jawab Joe patuh. Joe bahkan langsung mengarahkan Nadine untuk segera menuju mobilnya, yang letaknya sekitar 2 mobil. Dari milik sang tuan. Rizal masih berdiri di posisi yang sama menyaksikan kedua orang itu pergi. Rizal bahkan melihat dengan jelas saat Joe membukakan pintu untuk Nadine, saat Joe melindungi kepala wanita itu ketika Nadine masuk ke dalam mobil. Lalu menutup pintunya dengan hati-hati pula sampai tidak terdengar suara brak. Entah kenapa melihat itu semua Rizal merasa tak suka. Dia benci ada orang lain yang memperhatikan Nadine dengan begitu baik. Meskipun orang itu adalah asisten Joe, orang kepercayaannya sendiri. Rizal masih berdiri di sana, sampai akhirnya mobil asisten Joe keluar lebih dulu dari dalam basement ini. Sekretaris Nat, turunkan saja kursinya jika kamu tidak nyaman duduk seperti itu, ucap Joe. Nadine kini duduk tegap. Tidak apa asisten Joe, duduk begini sudah nyaman. Di apartemen ada apa untuk makan siang? Banyak, tidak perlu cemaskan itu. Apa Tuan Rizal memperlakukanmu dengan baik? Tidak, tapi aku tidak masalah, yang penting black card-nya masih ada padaku. Nadine tersenyum lebar, daripada berpikir yang menyakiti hatinya, Nadine lebih pilih untuk memikirkan yang bahagia-bahagia saja. Bertahanlah, setelah kamu hamil dan melahirkan, kamu akan mendapatkan hidupmu kembali. Terima kasih asisten Joe. Rizal melajukan mobilnya dengan perasaan yang tidak menentu. Kedua matanya memang tertuju ke arah jalanan tapi pikirannya selalu berporos pada Nadine yang saat ini berada di dalam mobil Joe. Membayangkan mereka berdua saling bertukar tawa sepanjang perjalanan, membayangkan Joe yang akan terus menatap Nadine dengan tatapan lekat. Dulu hal-hal seperti ini tidak pernah Rizal pikirkan sekalipun, dia sungguh tidak peduli pada Nadine dan Joe. Tapi sekarang apa? Kedua orang itu seolah menguasai pikirannya. Hais, kenapa aku jadi memikirkan mereka? Joe tidak mungkin mendekati Nadine. Apalagi ketika tahu bahwa Nadine adalah istri kontrak aku, dia tidak mungkin macam-macam, gumam Rizal, bicara sendiri. Joe tahu aku tidak suka Nadine menjalin hubungan dengan pria manapun ketika menjadi istriku, ya, Joe tahu. Itu.
terus mengemudikan mobilnya sampai dia tiba di salah satu restoran ternama. Siang ini dia akan bertemu dengan klien dan membicarakan bisnis saat makan siang. Rizal bertemu dengan Anwar, seseorang yang bekerja di bagian kapal pesiar. Rizal berencana untuk membeli sebuah kapal pesiar untuk perusahaannya sendiri. Selama ini dia selalu bekerja sama dengan pihak ketiga untuk melayani semua konsumen dalam tur. Rizal dan Anwar bertemu di salah satu ruang VIP. Saat itu Anwar datang lebih dulu. "Maaf An, aku datang terlambat, tadi ada sedikit urusan," ucap Rizal. Mereka berjabat tangan kemudian duduk di kursinya masing-masing. "Tidak masalah, kamu hanya datang seorang diri. Kupikir bersama Joe atau Nadine." "Mereka tidak ikut, Joe dan Nadine sedang ada pekerjaan." "Apa mereka pergi bersama?" "Hei, kenapa jadi bahas Joe dan Nadine sih?" Anwar tertawa, "Biasanya Nadine ikut denganmu saat menemui klien seperti ini, jadi ada yang kurang kalau tidak melihat dia." Rizal mendengus kesal, entah kenapa semua orang seolah menaruh perhatian pada sekretarisnya itu. Rizal benci, tak suka. "Sudahlah, ayo pesan makanan dulu, setelahnya baru bicara yang lain." Putus Rizal, meski sekarang seleranya makan sudah tidak ada. Anwar setuju. Di tempat lain, Denisa merasa semakin tidak tenang. Sudah 3 hari lebih dari pertemuannya dengan Nadine di mall waktu itu, tapi hingga kini tidak ada satu hadiah pun yang datang ke apartemennya. Bahkan Rizal pun tidak berusaha untuk menghubungi dia melalui sambungan telepon. Semenjak pertengkaran mereka di kantor waktu itu hingga kini dia dan Rizal tidak ada sedikit pun komunikasi lagi. Malam ini malam minggu, apa nanti malam Rizal akan datang? Gumam Denisa, harap-harap cemas memikirkan tentang hubungannya. Wanita cantik itu kini tengah duduk di ruang tengah, berulang kali menatap ponselnya sendiri yang tidak ada notifikasi apapun. Menunggu adalah sesuatu hal yang menyebalkan dan 3 hari bukanlah waktu yang sebentar. Sementara pikirannya semakin liar menerawang yang tidak pasti. Takut jika semua barang yang dibeli oleh Nadine waktu itu ternyata bukan untuk dia, melainkan untuk Bianca. Jika sampai itu benar-benar terjadi maka hancur leburlah hidupnya. "Aku harus menghubungi Nadine." Tangan Denisa bergerak cepat untuk membuka kunci pola pada ponselnya, mencari nomor Nadine dan menekan tanda panggil. Saat itu Nadine masih berada di dalam mobil Joe. Mobil mereka baru saja memasuki basement apartemen. Ketika mobil Joe berhenti, Nadine pun melihat ponselnya dan membaca nama Denisa yang menelpon. Tapi Nadine merasa ragu untuk menjawab, dia sudah menebak pasti panggilan ini ada hubungannya dengan pertemuan mereka di mall waktu itu. "Siapa yang menelpon? Kenapa tidak diangkat?" tanya Joe. "Nona Denisa, 3 hari lalu aku bertemu dengan dia di mall saat aku sedang berbelanja menggunakan Black Card Tuan Rizal. Dia kira semua barang itu adalah hadiah untuknya, tapi kan bukan. Pasti sekarang dia menghubungi aku karena ingin bertanya, kenapa sampai sekarang tidak ada satu barang pun yang datang." Padanya, aduh Nadine, wajahnya nampak ditekuk ketika menjelaskan itu. Bibirnya mengerucut dengan sangat menggemaskan. Joe, diam-diam mengulum senyum. Malah merasa senang ketika Nadine berkeluh kesah seperti ini. "Biar aku yang jawab." "Nih." Nadine menyerahkan ponselnya. Dan Joe benar-benar menjawab panggilan telepon itu. "Halo Nona, saya adalah Joe." "Kenapa kamu yang menjawab telepon Nadine, di mana dia?" "Maaf Nona Denisa, kami sedang makan siang bersama dan sekarang Nadine masih berada di kamar mandi." "Apa Rizal ada bersama dengan kalian juga?" "Tidak Nona, kami hanya berdua. Tuan Rizal ada pertemuan dengan klien." "Hei, jadi kalian hanya makan berdua? Apa kalian sedang kencan?"
Tanya Denisa dengan antusias, bahkan mulai terdengar tawanya di dalam telepon itu. Mengetahui hubungan Jo dengan Nadine malah membuatnya lupa dengan kegalauannya sendiri. Seolah Denisa menemukan bahan gosip baru yang menyenangkan. Jo tidak bisa menjawab, dia hanya melihat sekilas ke arah Nadine di sampingnya. Secara pura-pura, mereka memang memiliki hubungan. Di depan Amar bahkan mereka adalah sepasang kekasih. Dan tidak mendapati jawaban apapun dari Jo membuat Denisa langsung tertawa, senang karena dugaannya pasti benar. Jo dan Nadine memiliki hubungan spesial. Baiklah, aku tidak akan mengganggu kalian lagi, menikmati makan siangmu, ucap Denisa dengan antusias, suaranya tidak lagi terdengar lesu seperti saat pertama bicara tadi. Denisa bahkan memutus lebih dulu sambungan telepon di antara mereka. Sedangkan Jo langsung mengembalikan ponsel ini pada sang pemilik. Apa katanya? Tanya Nadine, cukup penasaran dengan apa yang dibicarakan oleh Jo dan Denisa. Dia hanya mampu mendengar pembicaraan Jo tapi tidak mendengar apa yang diucapkan oleh Denisa di ujung sana. Nona Denisa mengira bahwa kita sedang berkencan. Nadine tertawa, lucu. Ya sudah, biarkan saja dia berpikir seperti itu. Jo tersenyum kecil, kecil sekali, sampai Nadine tidak bisa melihatnya. Asisten Jo memang wajahnya selalu datar di mata semua orang. Kalau begitu aku turun dulu asisten Jo, terima kasih sudah mengantarku. Jo mengangguk. Dia ikut turun saat Nadine turun dari dalam mobilnya. Tetap berdiri di samping mobil itu dan terus menyaksikan Nadine jalan menjauh, masuk ke dalam lift dan kemudian hilang. Tiba di apartemen, Nadine langsung menuju ke dapur. Dia lapar. Melihat lemari pendingin dan isinya hanya sayur dan daging. Sementara dia mau makan yang pedas dan segar. Bakso, gumam Nadine, lalu menelan ludahnya sendiri. GoFood ah. Nadine duduk di kursi meja makan dan mulai membuka ponsel. Menurut perkiraan waktu Rizal akan pulang di apartemen jam 5 sore, karena ini malam minggu bisa jadi tuanya itu akan pulang lebih malam, bisa jadi jam 8 atau jam 9. Jadi Nadine masih punya banyak waktu untuk quality time, menyenangkan dirinya sendiri tanpa diganggu oleh pemilik burung murahan itu. Nadine memesan banyak makanan yang dia suka. Sudah sangat muak memakan masakan hambar selama beberapa hari ini. Puas memilih-milih akhirnya Nadine melakukan pemesanan. Ordernya akan tiba di apartemen sekitar 15-20 menit kemudian. Jadi menunggu makanannya tiba Nadine pun pergi ke kamar dan mengganti baju. Juga menelpon Mama Mulia, tanya kapan mamanya itu akan pulang liburan, Senin besok. Uangnya masih ada kan Ma? Tanya Nadine. Masih ada Nat, kamu tenang saja, nanti kalau sudah habis Mama pasti akan meminta lagi padamu. Kalau minta jangan tunggu sampai habis. Aku tidak mau Mama kekurangan sedikit pun. Anak Mama. Kan Mama jadi terharu. Nadine tersenyum, dia juga sebenarnya merasa terharu. Kapan lagi bisa menyenangkan mamanya seperti ini? Nadine masih ingat betul saat dulu Mama Mulia berjualan gorengan untuk membiayai kuliahnya. Dan ketika Nadine mulai bekerja dia melarang Mama Mulia untuk jual gorengan lagi. Sekaranglah waktunya Nadine untuk membahagiakan mamanya itu. Ya sudah ya Ma, itu sepertinya pesanan makananku tiba. Aku mau makan siang dulu. Iya sayang. Jaga kesehatan dan kecantikanmu. Balas Nadine yang terdengar mengeram kesal. Kenapa pula harus menjaga kecantikan? Karena Mama Mulia masih berharap Tuan Rizal akan benar-benar jadi suami yang sesungguhnya untuk Nadine. Karena itulah kini Nadine selalu diminta untuk berperan jadi istri yang sesungguhnya. Melayani dan selalu cantik.
Tapi Nadine tidak pernah mau melakukan itu. Dia cukup tahu siapa Rizal, bukan hanya seorang Casanova tapi Rizal juga tidak pernah menginginkan tentang pernikahan, pria itu selalu mengutamakan tentang bersenang-senang. Jadi kuat tenaga Nadine akan membentengi diri agar tidak jatuh ke patukan burung murahan. Suara bel apartemen mulai menggema. Nadine sedikit berlari menuju pintu utama, sudah tidak sabar untuk mengambil semua pesanan makanannya. Membuka pintu dengan tidak sabar. Dek. Dan alangkah terkejutnya Nadine ketika di depan sana dia lihat bukan hanya ada seorang kurir makanan, tapi juga ada seorang pria pemilik apartemen ini.